Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di latihan 6.5 ya. Sekarang kita mau membahas soal nomor 13 sampai dengan soal nomor 25. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai. Nomor 13, tentukanlah massa jenis gas karbon dioksida CO2 pada keadaan standar, ya, B pada keadaan kamar, dan C 25 derajat Celcius 38 cm Hg. Nah, jadi kita mau rho ya, massa jenis itu rho. Oke. Nah, rho dari CO2. Nah, tidak dikasih tahu molnya, kita anggap saja molnya itu adalah 1 mol. Jadi ini N-nya kita anggap sebagai 1 mol. Ya. Nah, lalu situasi A adalah keadaan standar, berarti STP ya. Nah, pertama-tama rho itu rumusnya kan adalah massa per volume. Jadi, masanya adalah G, kita hitung N kali MR. Nah, CO2 itu MR-nya 44 ya, kalian hitung. Nah, jadi N-nya 1, MR-nya 44, maka dapat G-nya 44 gram. Lalu situasi kedua, maksud saya tahap keduanya, kita hitung volumenya. Untuk STP, rumusnya N kali 22,4 ya. Karena N-nya 1, maka dapat volumenya 22,4 liter. Oke. Nah, lalu tahap ketiga kita hitung rho. Rho itu adalah massa per volume. Massanya adalah ini dan volumenya ini. Oke, kita tinggal bagi saja ya. Kita bagi nanti dapatnya 1,96 gram per liter. Karena yang atasnya gram, bawahnya liter. Selesai untuk yang A. Nah, kalau yang B, bedanya di mana? Bedanya di tahap kedua ini. Karena rumus V-nya sekarang menjadi N kali 24,4 ya. Jadi V-nya ambil 22,4 masuk ke rumus rho, tetap massa per volume, tapi volumenya ganti jadi 24,4 ya. Nanti kalian hitung dapatnya 1,803 gram per liter. Nah, untuk soal C sama juga ya. Situasi satunya, tahap satunya sama, tapi tahap keduanya kita menggunakan rumus PV-nRT. Nah, ingat ini suhunya 25 derajat Celcius harus ganti ke Kelvin, harus tambah 273. Sedangkan ini tekanannya harus ganti ke ATM. Nah, ingat ya, 38 cm Hg kalau mau ke ATM kita harus bagi dengan 76. Oke, nah N-nya 1 tetap dari soal awal dan R itu adalah 0,082. Nah, nanti kalian hitung ini ternyata bisa dicoret jadi 1/2. Jadi kalian hitung aja ya, dapat V-nya segitu, 48,872 liter. Lalu masuk rumus rho, gram per volume. Ya, gramnya tetap 44, tapi volumenya sekarang pakai yang 48,8. Ya, kalian hitung dapatnya 0,9 gram per liter. Oke. Nomor 14. Pada suhu dan tekanan tertentu ada 5 liter gas nitrogen ya. Ingat gas nitrogen adalah N2, ini liter, berarti ini V-nya. Nah, ini adalah gramnya, 7 gram satunya. Ya, 7 gram. Nah, lalu sekarang ada gas lainnya 1 liter, berarti ini V2, gasnya namanya gas X. Ini gramnya 2,2 gram. Tanya berapa mR dari gas ini? Oke. Nah, jadi infonya saya tulis ulang lagi di sini ya. Nah, dari gram 1 kita hitung N1-nya. Oke. Nah, N2 itu MR-nya berarti kan 2 kali 14. Berarti 28 ya. Jadi kita gunakan di sini 7/28 karena rumus N adalah 6/mR. Jadi 7/28 menjadi 1/4. Oke. Nah, lalu gas lainnya adalah gas X, volumenya 1 liter dan ini gram 2. Oke. Nah, maka pertama-tama kita gunakan rumus N1 per V1 adalah N2 per V2. N1-nya kita masukkan, V1-nya kita masukkan, V2-nya kita masukkan, nanti dapat N2-nya adalah 1/20 mol. Oke. Nah, lalu tahap kedua kita gunakan rumus gram sama dengan mol kali MR, gramnya ini 2,2, molnya ini 1/20. Oke. Maka nanti dapat MR-nya adalah 40. Kita lanjut ya, soal nomor 15. Berapa gram NaCl yang terdapat dalam 400 ml larutan NaCl 0,25 molar? Berarti ini volumenya, ini molarnya, ditanya berapa gramnya. Nah, ingat MR dari NaCl berarti ambil ARNA dan ArCl ditambah.
Ya, nanti dapatnya 58,5. Oke, nah untuk soal ini kita gunakan rumus. Kita gunakan rumus yang ini. M adalah gram per mr kali 1000 per V. Ya, M-nya sudah ada di sini 0,25, masukkan. G-nya ditanya. Ya, MR-nya tadi kita sudah hitung 58,5, 1000-nya tetap, V-nya ini 400. Oke, nah kalian dapat gramnya 5,85 ya. Saya kasih tips aja ya, ini 0,25 kalian bisa ganti jadi seperempat. Jadi nanti 4 di kiri ini dengan 400 di kanan bisa dicoret. Oke. Selesai nomor 15. Kita lanjut soal nomor 16. Sebanyak 6,3 gram kristal asam oksalat. Nah, asam oksalat kristalnya seperti ini, dilarutkan dalam air dan volumenya dijadikan 200 ml. A. Tentukanlah kemolaran dari larutan itu. Nah, jadi ijatnya ya H2C2O4 lalu titik 2H2O. Nah, kalau ini dilarutkan, maka ini akan pecah, ini akan putus. Oke, terpisah menjadi H2C2O4 dan 2H2O. Nah, kita tahu ini satu paket semuanya adalah 6,3 gram sesuai dengan info soal ini ya. Nah, lalu MR-nya berarti kita ambil yang H 2 biji, oke. Yang C 2 biji, lalu O 4 biji ya. Lalu H2O ini 18 ya, kali 2. Berarti secara keseluruhan ini adalah 126. Oke, maka kita hitung juga MR yang H2C2O4 ya. Nah, maka kita bisa tahu bahwa molnya ini adalah gram per mr dapat 1/20 mol. Nah, kalau yang kiri ini 1/20 mol, maka yang kanan juga 1/20 mol ya, karena ini koefisiennya 1 dan ini koefisiennya 1 ya. Jadi koefisiennya sama berarti molnya sama. Ya, jadi kita sudah tahu ternyata oksalatnya, asam oksalatnya 1/20 mol. Oke, nah lalu kita sudah tahu volumenya ini 200 ml. Oke, jadi tinggal hitung molaritas adalah mol per volume. 1/20 bagi 200 per 1000. Ya, karena ini mau diganti jadi ganti. Nanti kalian dapat molaritasnya yaitu 1/4. Ya. Nah, lalu yang bagian B, sebanyak 20 ml dari larutan itu dipindahkan ke dalam gelas kimia lain. Berapakah kemolaran larutannya? Nah, jawabannya tetap aja ya, kemolarannya tetap 1/4. Karena ceritanya demikian. Ini ada sebanyak asam oksalatnya itu sudah ada 200 ml dan kita sudah hitung kemolarannya 1/4. Kemolarannya adalah 1/4. Jadi kalau dari yang banyak ini kita keluarkan, kita ambil sedikit aja, kita ambil 20 ml aja. Oke. Nah, kalau yang tadinya di sini manis, kalian ambil sedikitnya aja, maka manisnya itu tidak berubah kan? Jadi kemolarannya itu tidak berubah. Ya, karena kalian tidak tambahkan air, tidak encerkan, tidak juga tambahkan zat. Ya, jadi misalnya kalian membuat sirup gitu. Sirupnya 1 gelas. Nah, terus kalian tuangkan ke gelas lainnya. Kan berarti sirupnya tetap sama aja manisnya. Kemolarannya tetap sama. Oke? Nah, soal C. Berapa gram asam oksalat yang terdapat dalam 20 ml larutan itu? Jadi, sekarang kita sudah tahu ya volumenya 20. Maka kita hitung molnya adalah M kali V. M-nya tadi kita sudah tahu 1/4. V-nya kita tetap dalam 20 ml ya. Jadi kita kalikan dapat 5 milimol. Oke? Nah, lalu gramnya adalah mol kali MR, jadi 5 kali 90 ya. Tahu 90. Dapatnya 450 miligram. Jangan lupa ya, karena ini V-nya dalam mililiter. Berarti N-nya dalam milimol dan G-nya dalam miligram. Jangan salah di satu. Nah, lalu yang D, berapa mililiter air yang harus ditambahkan ke dalam 100 mililiter larutan itu sehingga konsentrasinya menjadi 0,1. Berarti kita harus menggunakan rumus pengenceran ya, karena ditambah air. Tambah air, nah ini mula-mula V-nya 100 mili, terus M-nya tetap dari awal 1/4.
Tapi karena ditambah air, maka M-nya berubah menjadi 0,1. Oke, kita masuk rumus pengenceran. M1V1, M2V2. Nanti kalian dapat V2-nya 250 ml. Oke, nah sampai sini belum selesai. Ingat, karena dia minta airnya ya itu adalah V2 kurang V1 yaitu 150 ml. Ya, karena mula-mula ada 100, kalian tambah air 150, maka volume akhirnya menjadi 250 ml. Oke, hati-hati ya. Jangan kerja sampai sini lalu kalian stop karena bukan ini yang ditanya. Yang ditanya adalah volume air ya. Jadi jawaban akhir 150 ml. Kita lanjut soal nomor 17. Asam klorida pekat mengandung 37% massa HCl dan massa jenisnya 1,19 kg per liter. Tanya kemolaran dari asam itu. Nah, untuk soal ini, saya tulis dulu infonya ya, 37%, ini berarti persen beratnya. Terus yang 1,19 ini adalah rho-nya. Oke, nah ingat, kilogram per liter itu sama artinya dengan gram per mililiter. Ya, lalu ada AR-nya. Oke, kita hitung MR-nya ya. MR-nya itu berarti 1 tambah 35,5 menjadi 36,5. Oke, nah untuk soal nomor 1, soal A, kita menggunakan rumus yang ini. Oke, yaitu M adalah rho kali B kali 10 per MR. Ya, rho-nya ini masukkan, B-nya 37% ya, berarti ambil B-nya 37 saja. Masukkan kali 10 per MR-nya ini 36,5, nanti kalian dapat 12 molar ya. Soal A berarti selesai. Nah, soal B, berapa mililiter asam klorida pekat yang diperlukan untuk membuat 500 mililiter HCl 4 molar? Oke, nah jadi ceritanya mula-mula kalian sudah tahu molaritasnya 12. Volumenya kita tidak tahu, jadi ditanya ya. Nah, menjadi 4 molar 500 ml. Nah, itu M2 dan V2-nya kita masuk rumus pengenceran lagi ya. M1V1 sama dengan M2V2. M1-nya 12, V1-nya ditanya, M2-nya 4 dan V2-nya 500 ml ya. Maka otomatis yang kita dapat nanti V1-nya dalam mililiter juga. Karena yang ini kan molar, molar sudah habis. Nah, jadi kalau ini mililiter berarti ini liter juga. Jadi jawaban akhirnya ini ya 500 per 3. Kalau kalian mau desimalkan ini berapa ya? 166,67 ml. Oke. Kita lanjut soal nomor 18. Hitunglah kemolaran larutan yang dapat dibuat dengan mencampurkan. Ini larutan pertamanya ya, larutan pertama, kemudian ini larutan kedua ya. Oke. Nah, untuk nomor 18 ini kita harus tahu rumus baru ya. Jadi ini adalah rumus pencampuran, oke. Khusus untuk yang zat-nya sama. Nah, perhatikan ya, zat-nya harus sama. Jadi ini kan HCl, yang ini juga HCl. Jadi zat-nya sama, cuma molarnya beda ya. Molarnya beda, volumenya nggak penting, boleh beda, boleh sama ya. Jadi yang penting zatnya sama, tapi molarnya beda, lalu dicampurkan. Maka rumusnya menjadi ini. M3 adalah, ya ini molaritas akhir hasil pencampuran, adalah M1V1 tambah M2V2 per V1 tambah V2. Oke, nah jadi inilah M1-nya, inilah V1-nya, nah inilah M2-nya, dan inilah V2-nya. Oke, kalian tinggal masukkan saja angkanya ya, nanti dapat 1 molar. Soal nomor 19, sebanyak 34 gram NH3 dan 32 gram oksigen dimasukkan ke dalam ruangan bervolume 10 liter. Ditanya konsentrasi masing-masing gas itu. Oke, nah berarti ruangannya 10 liter, ini V kita. Nah, lalu zat kita dua macam ya, ada NH3 dan ada O2. Oke, untuk NH3 gramnya 34, maka molnya, oke, ini MR-nya 17. Ya, 17 karena yang N 14 dan H 1 kali 3. Jadi dapat mol NH3-nya 2 mol. Sedangkan yang O gramnya 32 ya, MR-nya
adalah 2 kali 1632 ya. Jadi N-nya sekarang 1 mol. Oke. Nah, ditanya konsentrasi, berarti kita mau M. M adalah N per V. Yang pertama masukkan N-nya 2, V-nya 10 ya. 2 per 10 adalah 1/5. Kalau yang O2, nah N per V juga, cuma N-nya sekarang 1. V-nya tetap 10 ya. Jadi jawabannya 1/5 molar dan 1/10. Kita lanjut soal nomor 20. Tuliskanlah daftar alat dan langkah kerja untuk membuat 200 ml larutan NaCl 1 molar dari NaCl murni. Oke. Nah, jadi pertama-tama kita mau membuat 1 molar ya. Rumusnya adalah gram per mr kali 1000 per V. Oke. Nah, M-nya 1, gramnya kita tidak tahu, MR-nya nanti kita jumlahkan ya. Ini menjadi 58,5, V-nya 200. Nah, ini kita tinggal coret, maka dapat G-nya adalah 58,5 per. Nah, ya. Nah, saya kali 2 atas bawah, jadi 117 per 10, berarti 11,7 gram. Ya, artinya apa? Artinya kita butuh NaCl sebanyak 11,7 gram. Ya, artinya langkah 1, alat yang kita gunakan adalah kita perlu timbangan. Oke, nah anggap aja ini timbangan digital. Oke, nah kalian harus ambil cawan, ya, lalu masukkan NaCl dan kalian timbang. Harus dapat sebanyak 11,7 gram. Jadi alat pertamanya timbangan ya, dan cawan lah, cawannya kita perlu. Oke, nah lalu yang kedua adalah kalian perlu tabung ya, bukan tabung, ini namanya ya, namanya beaker kalau bahasa Inggris. Oke, yang kita bisa baca volume angkanya. Oke, jadi yang tadi kita timbang itu NaCl-nya 11,7 kita masukkan. Oke, nah ini NaCl-nya banyak 11,7 gram. Nah, lalu kita tambahkan air. Oke, tambahkan air pelan-pelan. Oke, nah lalu kita ambil pengaduk ya. Anggap ini adalah batang pengaduk. Oke, kita kocok. Kita kocok, tambahkan air, kita kocok, nanti garamnya akan larut ya. Nah, terus kalian tambahkan sampai misalnya ini batasannya 200 ml. Jadi tambahkan air sampai batasnya demikian. Oke. Nah, jadi inilah larutan. Inilah larutan NaCl sebanyak 200 ml dan molarnya adalah 1 molar. Oke, nah itulah daftar alat dan langkah kerja yang harus kita lakukan. Oke, kita lanjut ya, soal nomor 21. Tentukanlah kemolaran zat untuk A 49 gram H3PO4 ditambah air menjadi 100 ml ya. Nah, jadi H3PO4 49 gram itu G-nya, MR-nya kita hitung dulu ya 98, kita cari molnya gram per MR menjadi setengah, lalu volumenya 100 ml ya. Kita gunakan rumus M adalah N per V, N-nya setengah, V-nya ini kita buat dalam liter. 100 per 1000 ya, dibagi 100 per 1000 nanti kalian dapat 5 molar. Soal B. 18 gram glukosa dalam air sehingga volumenya 250 ml. Cara kerjanya sama lagi ya. Ini G-nya, kalian cari MR-nya, lalu cari N-nya, 18 per 180 yaitu 1/10 mol. Nah, volumenya udah dikasih tahu ya, 250 ml, kita ganti ke liter. Lalu masuk rumus M sama dengan N per V, N-nya masukkan, V-nya masukkan. Ya, nanti dapat 2 per 5 molar. Oke? Nomor 22, tentukanlah massa zat ya. Jadi kita perlu cari gram untuk 2 liter larutan CaOH 2 kali 0,2 molar. Oke, nah jadi ini volumenya 2 liter, molarnya sudah ada, dan MR-nya kalian harus tahu Ca40, O
O dan H ini jadi 17 dikali 2, ya, jadinya 74. Oke, nah lalu kita masuk rumus molaritas adalah G per MR kali 1000 per V, ya. M-nya 0,2, saya tulis jadi 1. Nah, G-nya ditanya, MR-nya kita sudah tahu, V-nya sudah tahu, ya. 2 liter ganti ke mililiter. Nanti dapat gramnya 29,6 gram. Nah, nomor B caranya sama saja ya, saya tidak jelaskan lagi. Masukkan saja M-nya di sini 4, masukkan MR-nya 98, masukkan V-nya 500, nanti kalian dapat G-nya 196 gram. Nomor 23. Sebanyak 200 ml larutan HNO3 1,5 molar dicampur dengan 300 ml larutan HNO3 1 molar. Oke, ditanya berapa molaritas larutan yang terbentuk. Nah, ini berarti kita pakai rumus pencampuran ya. Nah, rumusnya M1 kali V1 tambah M2 kali V2 per V1 tambah V2. Oke. Nah, jadi ini V1-nya, ini M1-nya, V2-nya, ini M. Kalian masukkan saja nanti dapat hasil akhir M3 itu adalah molaritas hasil pencampuran sebesar 1,2 molar. Ya. Nah, perhatikan ya. M1 ini misalnya di sini nilai yang kecilnya 1 molar. Nah, nilai yang besarnya adalah di sini adalah 1,5 mol. Kalau kalian campur, maka hasil dari M3 itu pasti di antara 1 dan 1,5. Ya, di sini hasilnya 1,2 sesuai. Ya, jadi M3-nya itu pasti di antara 1 dan 1,5. Jadi kalau misalnya nanti kalian hitung, ternyata kalian dapat nilainya 5 molar. Nah, berarti itu jelas-jelas sudah salah. Artinya kalian ada salah hitung. Oke, nomor 24. Pada larutan 100 ml BaOH 2 kali 6 molar ditambah X mililiter air. Nah, berarti ini pakai rumus pengenceran ya, karena tambah air. Sehingga molaritasnya menjadi 1,5 mol. Ya. Dan ini 1. Tanya nilai X-nya berapa. Ya, nah, jadi pertama-tama kita gunakan rumus pengenceran dulu ya. M1V1, M2V2. M1-nya masukkan, V1 2, dan kita dapat V2 nanti dapatnya 400. Oke, nah ingat yang diminta adalah volume air. Nah, volume air itu adalah V2 dikurang dengan V1 ya. 400 kurang 100 menjadi 300 ml. Inilah X-nya. Selesai nomor 24. 25. Tentukanlah kemolaran dari larutan berikut ya, 28,4 gram Na2SO4, volumenya 500 ml. Oke. Nah, kita hitung MR-nya, kita hitung molnya adalah gram per MR. Jadi 1/5. Volumenya 500 ml saya ubah ke liter ya. Jadi M adalah N per V, N-nya 1/5 per 1, V-nya setengah. Oke, 1/5 bagi setengah jadi 2/5. Soal B. 5,95 gram KBR dilarutkan dalam air hingga volumenya 100 ml. Nah, caranya sama lagi. Kita hitung MR-nya. Nah, K itu AR-nya 39. BR 80 ya. Jadi MR-nya 119. Kita hitung mol 1/20. Volumenya saya ganti ke liter. Masuk rumus N per V 1/20 bagi 1/10 menjadi 1/2 mol. Demikianlah pembahasan soal-soal latihan 6.5 ini sampai dengan nomor 25. Ya, semoga penjelasannya jelas. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar. Akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk selalu belajar, banyak mengulang, banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Ya. Silahkan di like video ini kalau kalian suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya ya. Jadi terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.